ininya dari Oceanography C 2018 NIM 104140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Mestahib, NIM 260501181491 dari Oceanography C 2018. Halo semuanya, nama aku Farnisnila Purnomo, NIM 113 dari OCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ulfani, NIM 1301117. Saya berasal dari Oceanography C. Perkenalkan, nama saya Jessica Nami Putri S atau Si Hombing, NIM 26050118130125 dari OCC. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alain Sofianun, biasa dipanggil Alin. NIM saya 13106, saya dari Oceanography C. Halo teman-temanku, perkenalkan nama saya Justinus Wijanarko, NIM 140103 dari kelas Oceanography C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Sani. Saya berasal dari Oceanography C 2018 dengan NIM 119. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari Oceanography C 2018. NIM saya 260501181401101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Zafan Aisyam dari Oceanography C, NIM 30105. Di sini saya akan menjelaskan materi modul 1 yang bertemakan tentang pengenalan MATLAB. MATLAB kepanjangan dari Matrix Laboratory, di mana artinya adalah bahasa pemrograman tinggi, tertutup dan case sensitif dalam lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB ini berperan membantu menyelesaikan permasalahan matematika, seperti membuat simulasi fungsi, pemodelan matematika, dan perancangan GUI, di mana GUI itu sendiri kepanjangan dari Graphical User Interface. MATLAB ini juga bisa digunakan sebagai pemrograman untuk kita mengembangkan dalam analisis atau prediksi password. Contohnya, itu kita dengan menggunakan word types di dalam MATLAB tersebut. MATLAB ini memiliki beberapa toolbar atau memiliki beberapa task seperti itu yang ada bagian-bagiannya, di mana bagian-bagian tersebut antara lain toolbar, current folder, editor, command window, command history, dan workspace. Halo, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jessica. Di sini saya akan menampilkan interface dari software MATLAB. Nah, di sini terdapat toolbar. Ada home, plot, apps, editor, publish, dan juga view. Nah, pertama-tama itu ada editor. Editor ini fungsinya untuk kita membuat script. Lalu ada command window. Command window ini tempat untuk menjalankan fungsi, mendeklarasikan variabel, membuat plot, menjalankan proses, dan melihat isi variabel yang telah kita buat. Nah, lalu di sini ada current folder. Current folder ini merupakan tempat untuk kita menyimpan atau untuk membuka file kita. Jadi kita pilih dari current folder ini. Lalu di sini ada juga workspace. Nah, workspace ini isinya nanti bakal ada variabel-variabel yang telah kita buat di deklarasi tadi di command window ini. Nah, ini bisa muncul di workspace ini, dan juga ntar ada data-datanya di workspace. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan modul 2 yaitu akar persamaan. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan dibutuhkan beberapa metode. Yang pertama adalah metode tertutup atau metode pengurung. Nah, metode ini disebut juga metode konvergen karena selalu berhasil menemukan akar. Nah, dalam metode tertutup ada dua metode, yaitu metode biseksi atau metode setengah interval dan metode regulavalsi atau metode interpolasi linear. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode biseksi. Metode biseksi ini merupakan metode yang paling sederhana dari beberapa metode yang akan dipelajari. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, dari fungsi fx itu akan diberikan fxn1 dan fxn plus 1. Nanti dicari rata-ratanya. Dari rata-rata tersebut
terus dihitung apakah itu kurang dari 0, lebih dari 0, atau sama dengan 0. Apabila nilainya sudah sama dengan 0, maka hitungan telah selesai. Seperti itu. Nah, namun apabila belum, maka hitungan belum selesai hingga nilai tersebut mencapai 0. Kemudian yang kedua ada metode regulavalsi atau metode interpolasi linear. Nah, metode regulavalsi itu menutup kekurangan dari metode biseksi karena metode biseksi dianggap tidak efisien. Nah, metode regulavalsi didasarkan pada interpolasi antara dua nilai dari dua fungsi yang mempunyai tanda berlawanan. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi, mencari rata-ratanya, namun dengan rumus yang berbeda dan tanda yang berbeda. Yaitu di sini ada X bintang dengan rumus seperti ini yang sudah disajikan. Nah, nanti fx bintang tersebut digunakan untuk interpolasi linear dengan nilai fxn atau fxn plus 1. Nah, prosedur langkah ketiga ini diulang dengan nilai yang mendekati 0. Seperti itu. Apabila nilai sudah mendekati 0, maka sudah selesai. Terima kasih. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode terbukar. Lalu dengan prosedur pengenalan kita menggunakannya untuk menghitung hampiran akar yang baru. Pada setiap lelaran, hampiran akar lama yang dipakai untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru mendekat di akar sejati atau mungkin menjauhinya. Ini biasa disebut konvergen atau divergen. Karena itu metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar-akar. Di metode terbuka ini ada 3 jenis, yaitu Newton, Raphson, yang kedua secant, yang ketiga iterasi. Metode Newton-Raphson memiliki 3 langkah-langkah. Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar. Yang pertama adalah X-nya dipilih sembarang, lalu hitung XI plus 1 dan FXI plus 1 dengan rumus XI plus 1 sama dengan XI min FXI per F aksen XI. Demikian seterusnya sampai mendapatkan FXI plus 1 yang kecil. Lalu ada metode secant. Kekurangan metode Newton-Raphson adalah diperlukannya turunan pertama atau diferensial dari fx. Nah, ini kadang sulit untuk menentukan diferensial persamaannya yang diselesaikan. Untuk itu, maka bentuk diferensial didekati dengan nilai perkiraan berdasarkan diferensial beda hingga. Rumusnya seperti itu. XI plus 1 sama dengan XI min FXI buka kurung XI dikurang XI min 1 per FXI min FXI min 1. Dalam metode ini pendekatan memerlukan 2 nilai awal titik X. Lalu selanjutnya metode iterasi. Metode iterasi ini digunakan untuk persamaan untuk memperkirakan nilai akar persamaan. Persamaan tersebut ditemukan dari fungsi fx sama dengan 0 persamaan tersebut, sehingga parameter x berada di sisi kiri dari persamaan, yaitu x sama dengan gx. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai x merupakan fungsi dari x, sehingga dengan memberi nilai perkiraan awal dari akar dapat dihitung perkiraan baru dengan rumus iteratif berikut. XI plus 1 sama dengan GXI. Besar kesalahan dihitung dengan rumus sigma A sama dengan mutlak XI plus 1 min XI per XI plus 1 dikali 100%. Modul 3 yaitu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Yang kemudian variabel ini dapat diubah dalam bentuk matriks dalam menyelesaikan persamaan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama yaitu metode Gauss. Metode Gauss ini adalah metode yang dikembangkan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Yaitu caranya dengan mengurangi sistem persamaan ke dalam bentuk segitiga atas yang sedemikian sehingga salah satu dari persamaan tersebut hanya mengandung satu bilangan yang diketahui, dan setiap persamaan berikutnya hanya terdiri dari satu tambahan bilangan yang tak diketahui baru. Metode selanjutnya yaitu metode Gauss-Jordan.
metode ini yaitu dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris. Metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Metode Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah-ubah. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linear. Metode iterasi Gauss-Seidel dengan nilai aproksimasi akan konvergen pada sebarang tebakan awal X0 dengan syarat A matriks simetris positif. Namun, metode iterasi Gauss-Seidel konvergennya masih dinilai lambat. Metode iterasi Jacobi. Metode iterasi Jacobi merupakan salah satu bidang analisis numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear dan sering dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu. Metode iterasi Jacobi merupakan salah satu metode tak langsung, yaitu bermula dari suatu hampiran penyelesaian awal dan kemudian berusaha memperbaiki hampiran dalam tak berhingga namun langkah konvergen. Metode iterasi Jacobi ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar. Teknik iteratif jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi untuk SPL berukuran besar dengan persentase elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal menggunakan memori komputer walaupun waktu komputasi. Metode iterasi Jacobi prinsipnya merupakan metode iteratif yang melakukan perbaruan nilai X yang diperoleh tiap iterasi, mirip metode substitusi berurutan successive substitution. Kita berdua akan menjelaskan tentang contoh pengaplikasian akar-akar persamaan. Di sini kita mengambil contoh dari metode Newton-Raphson. Oke, untuk contoh soalnya berikut di sini udah ada persamaannya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 min 3x min 3 sama dengan 0. Dengan metode Raphson, pertama yang kita lakukan itu adalah menurunkan persamaan tadi. Jadinya f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 2x min 3. Setelah kita dapat turunan ini, selanjutnya kita mau mencari xi tambah 1. Jadi kita tentukan dulu nilai xi-nya itu sembarang. Contoh yang di sini yang diambil adalah 1. Kemudian kita masukin ke persamaan tadi, yang contoh soal tadi, satunya. Jadinya f1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 min 3 kali 1 min 3 sama dengan min 4. Kemudian dimasukkan juga ke penurunan yang pertama, yaitu f aksen 1 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 min 3 sama dengan 2. Jadi didapat nih fx 1-nya min 4 sama min 2. Kemudian dimasukin ke rumus ini. Jadinya x2 sama dengan 1 karena xi-nya 1 dikurang min 4 karena fxi-nya tadi min 4 per 2. Jadi sama dengan 3. Jadi x2-nya ini sama dengan 3. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, dari hasil yang tadi didapat x2 sama dengan 3. Jadi kita masukin ke rumus fx2 seperti fx1 tadi, yaitu f3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 kurang 3 kali 3 dikurang 3 sama dengan 24. Dan juga dimasukkan kepada turunan rumusnya, sehingga f turunan 3 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 kurang 3 sama dengan 30. Nah, dari seperti rumus fxi tambah 1 tadi, didapat x3 sama dengan 3 dikurang 24 per 30, didapatlah x3 sama dengan 2,2. Selanjutnya, hitungan yang dikerjakan tadi, x1, x2, dan x3-nya dimasukkan ke dalam tabel berikut. Nah, di sini tabel ini menerangkan kalau x1 plus 1 ini merupakan akar-akar yang akan didapatkan nanti. Nah, tujuan dari dibuat tabel ini, kita mengerjakan x-nya sehingga didapat fxi plus 1-nya mendekati angka 0. Di sini, pada iterasi kelima,
fxi plus satunya didapat 0,00001816. Di sini sudah mendekati 0 dan didapatlah akar-akarnya yaitu xi 1,73778 dan xi plus 1 1,73207. Iya. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi MATLAB terhadap prediksi ketinggian gelombang laut menggunakan metode backpropagation pada pantai Lebih Gianyar. Nah, adapun metode backpropagation merupakan salah satu dari metode pelatihan pada jaringan syaraf, di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Biasanya pada pengolahan manual terhadap peramalan gelombang memiliki nilai error yang cukup signifikan, sehingga dengan penerapan metode backpropagation ini diharapkan dapat mereduksi nilai error sehingga diperoleh output yang berupa ketinggian gelombang dengan data ketinggian gelombang ataupun peramalan ketinggian gelombang mendekati dengan kenyataan yang ada. Nah, adapun analisis yang digunakan merupakan GST propagasi balik dengan 12 masukan dan 1 keluar. Adapun pada input MATLAB pertama dilakukan pemanggilan data pelatihan dengan listing-list yang tertera pada kolom ini. Pembuatan GST dengan listing-list yang tertera pada kolom ini. Selanjutnya menentukan nilai untuk mempengaruhi proses pelatihan dengan listing-list pada kolom yang ini. Adapun tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah epoch, error goal, learning rate, dan momentum. Adapun hasilnya dapat dilihat bahwa analisis mean squared error atau MMSE menghasilkan performance sangat baik yaitu 0,00099745 pada epoch 839 dengan analisis regresi 0,99101 yang sangat mendekati 1 ya, sehingga bisa diprediksi bahwa peramalan gelombang atau ketinggian gelombang yang diperoleh ini memiliki akurasi yang sangat baik dengan nilai yang cukup presisi dan dapat dinyatakan hampir sama dengan kondisi yang ada di lapangan. Terima kasih. Malam teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengaplikasian program MATLAB pada analisa perhitungan prediksi path surut menggunakan metode admiratif dan metode least square. Nah, sebelumnya kita juga pernah belajar tentang metode admiratif pada praktikum pasang surut ya. Untuk itu kita langsung saja menuju metode least square aja. Metode least square itu tuh ada 2 tahap, yaitu pertama filtering. Nah, di sini tuh data dirubah menjadi timeline domain, frekuensi domain, kemudian diberi data untuk data yang memiliki berpengaruh kuat dan membuang data yang tidak memberi pengaruh kuat. Nah, di sini tuh akan terjadi seleksi. Setelah itu akan masuk pada tahap kedua yaitu script MATLAB. Nah, disinilah program MATLAB yang sangat dibutuhkan lah istilahnya, karena dalam script MATLAB ini akan terbentuk fungsi-fungsi yang berguna untuk menentukan komponen-komponen pas itu sendiri. Misalnya ini fungsi untuk menentukan analisis, fungsi untuk memanggil frekuensi, fungsi untuk menghitung komponen, fungsi untuk menggambarkan spektrum komponen, fungsi untuk melakukan prediksi, dan yang terakhir adalah program untuk melakukan penguploadan tinggi muka air. Sudah jelas disinilah peran MATLAB digunakan. Sekian, terima kasih.